Bayangkan sebuah dunia musik di akhir 1960-an. Dunia sedang dipenuhi rock psychedelia, hippie culture, dan eksperimentasi. Tapi di sebuah kota industri kecil bernama Ann Arbor, Michigan, ada seorang pemuda bernama James Newell Osterberg Jr. yang kelak dikenal sebagai Iggy Pop, sosok yang akan mengguncang dunia dengan sesuatu yang jauh lebih liar, mentah, dan brutal. Iggy awalnya adalah seorang drummer. Ia main di sebuah band blues bernama The Prime Movers. Tapi ia bosan hanya duduk di belakang set drum. Ia ingin sesuatu yang lebih frontal. Terinspirasi oleh energi band-band Inggris seperti The Who, juga oleh para seniman avant-garde, Iggy membentuk The Stooges pada tahun 1967 bersama saudara Ashton, Ron di gitar dan Scott di drum, serta Dave Alexander di bass. Nama The Stooges sendiri diambil dari komedian slapstick Three Stooges, karena mereka memang ingin menghadirkan sesuatu yang konyol, kasar, dan menghancurkan semua aturan manis musik rock kala itu. Pada 1969, The Stooges merilis album debut berjudul The Stooges. Dengan lagu-lagu ikonik seperti I Wanna Be Your Dog dan 1969, musik mereka terdengar sederhana, berisik, dan penuh distorsi. Banyak kritikus waktu itu mencemooh, menyebutnya primitif, bahkan malas. Tapi justru itu yang jadi keistimewaan mereka, rock yang benar-benar mentah tanpa lapisan glamor. Iggy sendiri menjelma menjadi frontman paling liar di panggung. Ia sering tampil tanpa baju, memotong tubuhnya dengan kaca, bahkan melompat ke kerumunan penonton. Tradisi yang sekarang kita kenal sebagai stage diving. Dialah pionirnya. Tapi kehidupan The Stooges tidak pernah mudah. Album kedua mereka, Funhouse 1970, sekarang dianggap sebagai salah satu rekaman paling penting dalam sejarah rock. Tapi waktu itu, lagi-lagi dianggap gagal secara komersial. Musiknya terlalu berisik, terlalu kacau, bahkan terlalu jauh ke depan. Baru bertahun-tahun kemudian orang menyadari bahwa Funhouse adalah blueprint bagi punk, noise rock, hingga grunge. Masalah lain pun datang, narkoba. Hampir seluruh anggota The Stooges kecanduan heroin. Band ini hancur di awal 70-an, hingga hanya tersisa Iggy yang terus mencoba bertahan. Untungnya, ia mendapat dukungan dari David Bowie, sahabat sekaligus penyelamatnya. Bowie membantu Iggy kembali bangkit, bahkan memproduksi album legendaris Raw Power 1973. Album ini dikenal sebagai salah satu rekaman paling bertenaga, keras, dan liar sepanjang masa. Meski begitu, The Stooges tetap bubar setelahnya. Iggy sempat terpuruk, masuk dan keluar rehabilitasi. Namun satu hal yang tak pernah mati adalah reputasinya sebagai Godfather of Punk. Hampir semua band punk generasi berikutnya, mulai dari The Sex Pistols, The Ramones, sampai Nirvana, mengakui pengaruh Iggy and The Stooges. Fakta uniknya, meski terkenal liar, Iggy Pop sebenarnya sangat disiplin dalam seni. Ia suka membaca literatur, sering menulis puisi, bahkan punya filosofi hidup yang dalam. Tubuh kurus dan penuh energi itu bukan hanya karena narkoba atau gaya hidup gila, tapi karena ia obsesif dengan menjaga stamina agar bisa tampil habis-habisan di atas panggung. The Stooges sendiri sempat reuni di tahun 2003, tampil di berbagai festival besar, dan akhirnya masuk Rock and Roll Hall of Fame pada 2010. Sebuah pengakuan yang datang sangat terlambat, tapi tetap layak dirayakan. Kini, Iggy Pop masih tetap aktif di dunia musik meski usianya sudah lanjut. Ia tetap tampil topless, tetap liar, tetap memberikan energi mentah yang sama seperti 50 tahun lalu. Seakan-akan waktu tidak mampu menjinakkannya. Pada akhirnya, kisah Iggy Pop dan The Stooges adalah kisah tentang musik yang terlalu liar untuk zamannya, tapi justru itulah yang membuat mereka abadi. Dari kegilaan, luka, dan kekacauan, lahirlah sebuah warisan yang terus menginspirasi generasi demi generasi. Mereka bukan sekedar band, tapi fondasi. Tanpa mereka, punk mungkin tak akan pernah lahir seperti yang kita kenal sekarang. Itulah mengapa Iggy Pop disebut dengan segala hormat sebagai Godfather of Punk.
Kalau kamu suka kisah musik legendaris seperti ini, jangan lupa klik like, bagikan pendapatmu di kolom komentar, dan tentu saja subscribe plus aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita musik keren lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.